Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Mohon maaf Ibu dan Bapak sempat menunggu. Tadi saya coba masuk, sudah masuk malah keluar lagi, jadi mengulang lagi. Dan tapi alhamdulillah sekarang sudah dapat bergabung kembali. Terima kasih Ibu dan Bapak juga anak-anak yang sudah bergabung memenuhi undangan kami. Untuk itu, karena kita sudah malam juga, kita mulai saja. Dan mohon kepada Pak Arsyad untuk memimpin doa, mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar. Silakan Pak Arsyad. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin semuanya. Marilah kita berdoa untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita dan kita sendiri, keluarga CBS 08 beserta anak-anak semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Arsyad yang telah memimpin doanya. Mudah-mudahan acara kita lancar dan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh orang tua yang terundang, juga anak-anaknya. Dalam hal ini mohon maaf diadakan malam-malam karena memang informasinya juga mendesak harus dilaksanakan. Dan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan guru, baik guru kelas atau guru KS Pak Arsyad dan Pak Yus, juga Pak Jai operator. Terima kasih sudah bergabung. Dalam hal ini saya ingin sedikit berbagi saja, tetapi intinya kita silaturahmi, berbagi informasi terkait dengan percepatan vaksin yang usia 12 tahun ke atas. Ini berlatar belakang dari pertama, Rakor Sudin tanggal 3 bulan 7, yaitu antisipasi atau skenario 100.000 kasus aktif, makanya untuk CPNS itu juga ditarik ke PKD. Dalam hal ini dari SD kita ada yang ditugaskan di Puskesmas dan dibebas tugaskan dari guru sementara selama 3 bulan, yaitu Bu Citra. Yang kedua, ada juga Rakor Sudin tanggal 7 bulan 7, yaitu vaksin pelajar SD, SMP, negeri swasta. Dan dulu ketika tanggal 7 bulan 7 itu Bu Sudin berencana data SD kelas 6 yang sudah lulus itu pun akan diminta. Tetapi kenyataannya kemarin tidak demikian, dan ada juga di Rakor Sudin tanggal 22 bulan 7 21 yang dihadiri oleh 470 orang peserta. Di sini ada segera mengirim data siswa yang belum vaksin, dan alhamdulillah kami sudah data dari SD kita ini menurut laporan dari Pak Sugeng dan Bu Ari, dan sudah kami laporkan ke Satlak, yaitu ada 9 orang yang berusia 12 tahun ke atas, yaitu dari kelas 6A dan kelas 6B. Betul begitu Pak Sugeng ya? Ada 9 anak ya? Ralat Pak, 8. Oh 8, berarti betul yang sudah dilaporkan Pak Jaya ke Satlak, memang 8. Tadinya kalau memang nambah 1 juga akan kita tambahkan. Nah, usia 12 tahun ke atas ini yang benar-benar 12 tahun, artinya tidak boleh kurang sehari pun saat kemarin didaftarkan. Nah, itu sosialisasi yang terakhir, dan saya pun mempertegas ke Sudin, ke yang petugas sana, karena dulu itu kan yang diminta kelas 6 yang sudah lulus. Tetapi saya pertegas lagi, ternyata yang diminta untuk sekarang itu memang yang hanya kelas 6 dan di bawahnya, yang pada hari pendaftaran kemarin sudah berusia 12 tahun. Dan sosialisasi ke orang tua ini adalah kita hanya memberikan kabar saja atau informasi bahwa
anak yang usia 12 tahun ke atas itu akan disegerakan vaksinnya. Adapun yang menyelenggarakan siapa saja boleh, apakah itu dari puskesmas, dari TNI, dari partai, yang penting anak-anak itu divaksin dan nanti kalaupun sudah divaksin dilaporkan ke Sudin. Dan ini juga sudah kami bicarakan dengan Ibu Rahma. Ibu Rahma hadir ya? Dari beberapa hari yang lalu setelah dapat kami informasi, saya koordinasi dengan Ibu Komite bahwa kita adakan sosialisasi, tetapi nunggu kabar terbaru, takutnya ada kabar tambahan atau perubahan. Dan di dalam sosialisasi ini sekali lagi mohon maaf kalau kami kurang lengkap nanti atau kurang kejelasan, karena informasi yang kami dapat pun global. Apakah itu umpamanya hari ini, besok dibatasi berapa orang, atau dari jam berapa sampai jam berapa, kami masih menunggu informasi lebih detail. Yang jelas ini sebagai awalan saja bahwa ada program percepatan vaksin untuk usia 12 tahun ke atas, tentunya harus didampingi orang tuanya. Karena dalam hal ini juga anak-anak tidak bisa sendiri, harus didampingi orang tua. Adapun dokumen yang dibawa, karena anak-anak belum punya KTP atau juga belum punya kartu identitas anak ya, dulu pernah diurus, bisa memakai kartu keluarga saja. Dan untuk selanjutnya, kalau memang ini juga kami sudah koordinasi dengan wali kelas, yaitu data kelas yang belum vaksin sudah dilaporkan ke Satlak sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Dan data by name-nya itu tetap ada di sekolah. Jadi kami laporkan ke Satlak dan ke Sudin hanya jumlah anak-anaknya saja yang belum divaksin. Nah, berikutnya saya juga menginformasikan kepada Bu Parida. Kebetulan Bu Parida ini petugas yang di Sudin yang mengenai vaksin. Di sana hanya disarankan anak-anak itu diantarkan ke sentra vaksin yang sudah disiapkan, yaitu sebagaimana yang sudah saya sampaikan ke guru kelasnya, bahwa di CBS ini atau di Jatinegara ada beberapa sentra vaksin yang sudah disiapkan oleh yang berwenang atau berkepentingan. Di antaranya untuk sentra vaksin yang sudah disediakan itu di CM05, di CM05 ya, ada di CM05, terus di, sebentar saya cari data itunya apa, di Pak Sugeng bisa dicarikan Pak yang sentra vaksin. Sebentar Ibu Bapak ya. Mungkin Pak Arsad bisa menjelaskan Pak. Ya. Karena Pak Arsad yang mengenai UKS. Ya. Coba Pak Arsad bisa dibantu Pak. Saya cari di WA-nya siapa ya? Saya kasih di grup UKS Pak Arsad. Di grup UKS Pak Arsad coba. Iya. Udah Pak, itu saya kirim, ada tadi Bapak ngasih ke saya. Oh gitu. Buka di WA saya. Oh iya, sebentar saya cari ya. Oh iya Pak, makasih Ibu. Sentra vaksin untuk Kecamatan Jatinegara itu ada di Gor Otista, Kampus IBN Cawang, di Cipinang Plaza, dan di SDN CBU 05. Ada lagi Bu, masih? Oh udah ketemu. Ada juga di SMA 50. Ya, pertama di SMA 50. Yang kedua di Cipinang Muara 05, berikutnya di Gor Otista, di Kampus IBN Cawang, di Cipinang Plaza, dan di CPU 05. Nah, ini kami diarahkan atau ditugaskan oleh tim yang dari Sudin itu, mohon perhatiannya sentra vaksin yang sudah disiapkan agar siswa-siswinya diarahkan ke sentra vaksin yang disiapkan. Nah, tetapi saya coba koordinasi dengan puskesmas, barangkali
puskesmas yang terdekat dengan sekolah kita menyelenggarakan, tetapi sampai saat ini belum ada informasi kalau menyelenggarakan. Sudah ada, tapi, Pak. Ya, sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Oh, sudah ada. Kalau sudah ada, saya kira nanti kita bisa tidak usah jauh-jauh ke CBS 2 aja, Puskesmas CBS 2. Barangkali Pak Jai bisa menambahkan informasi dari Puskesmas, Pak. Iya, tadi saya bertanya sama Ibu Resti di grup, ternyata mereka mengadakan vaksin untuk 12 tahun, Pak. Oh gitu. Dari jam 8 sampai 12, tapi kuotanya terbatas, 150 orang per hari. Oh gitu. Jadi berarti kita tidak usah ke tempat yang jauh. Bisa saja mohon Ibu Bapak di sentra-sentra yang tadi ada juga, kalau memang tinggalnya berdekatan dengan sekolah, saya kira bisa ke puskesmas yang dekat sekolah. Tapi kuotanya terbatas, Pak. Halo, bisa? Ya, Pak. Masih bisa didengar, Pak? Bisa, Pak. Layar Bisa. Bapak gimana? Diarin. Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya. Jadi maaf, ini laptop lama. Tapi masih bisa didengar ya suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi itu saja Ibu Bapak, intinya ada beberapa sentra yang disiapkan, tetapi Ibu dan Bapak silahkan untuk silahkan untuk memilih yang terdekat. Dan saya kira Pak Yus, Pak Jai kan juga ada komunikasi di grup UKS dengan termasuk Pak Arsyad. Tolong nanti lebih lebih mencari informasi lagi atau mungkin bisa didaftarkan supaya anak-anak kita pasti di sana dapat gitu. Apa gimana Pak Jaya? Kalau memang datang aja, Pak. Kata Ibu Resti. Oh, langsung datang aja pagi-pagi ya? Sama orang tua. Sama berserta orang tua. Bawa. Iya, orang tua mengantar anaknya pagi-pagi dengan membawa kartu keluarga. Iya, jam 8. Jadi kita nggak usah daftarkan dulu Pak Jaya. Langsung, Pak. Tergantung orang tuanya. Tergantung orang tuanya, Pak. Mau gitu. Bisa, iya. Pokoknya dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 12. Oh gitu. Siang. Yep. Oke, jadi itu intinya ternyata di puskesmas yang dekat sekolah bisa melayani itu, berarti silahkan Ibu dan Bapak juga anak-anak memilih di mana tempatnya. Yang penting nanti kalau sudah divaksin lapor ke pihak sekolah dan pihak sekolah akan melaporkan per jenjang. Dan Ibu Bapaknya juga barangkali ada yang belum, saya kira ada kesempatan juga Pak Jaya untuk sekalian dengan orang tuanya. Ada, Pak. Apa khusus anak aja besok? Bisa, Pak, bisa. 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 Bagi yang Oh belum. gitu. Jadi itu saja mungkin Ibu Bapaknya, kalau memang yang belum juga sekalian saja. Tetapi kalau sudah ya hanya mengantar anak-anaknya. Jadi saya kira itu yang intinya. Tetapi kalaupun ada perubahan dan lain-lain akan diberitahukan kemudian. Tetapi saya kira sudah lengkap kalau memang ada yang dekat dengan kita di Puskesmas CBS 2 yang dekat sekolahan kita, saya kira lebih baik ke sana. Bukannya begitu Ibu Bapak? Betul. Ya Pak ya? Betul, Pak. Ya, Pak. daripada nanti kita harus ke Cipinang. Sebenarnya tadi pagi juga ada berita dari Bu Lurah, tetapi lewat Satlak, tadi pagi itu disuruh kumpul di parkiran, apa sih nama itu, parkiran yang di dekat makam itu? Tetapi ya TPU Kobonanas ya, jam 8, tetapi dibawa ke sana Pak, dibawa ke Terminal Pulau Gebang, dan itu pun informasinya saya dapat sudah mendesak. Tapi pikir saya nanti saja hari Senin toh ada jadwal dari tanggal 26 sampai tanggal 30 ya, berarti dari Senin sampai Jumat Ibu dan Bapak silahkan ke puskesmas untuk membawa anak-anaknya divaksin. Kalaupun ternyata ada Pak, anak saya lagi anget atau lagi kurang enak badan atau ada lagi lain-lain, ya hadir saja. Toh nanti sebelum divaksin ada screening dulu. Betul ya Pak Jai, namanya istilah screening dulu ya. Jadi nanti yang menentukan bisa divaksin atau tidak dokter di sana atau petugas di sana.
Jadi saya sangat mengharapkan sekali Ibu dan Bapak membawa anak-anaknya yang sudah dicatat oleh wali kelas tadi, ada 8 anak, untuk membawanya atau mengantarnya ke puskesmas yang paling dekat. Tapi kalaupun memang rumahnya agak jauh dari puskesmas, monggo saja di tempat-tempat yang sudah disebutkan tadi. Tetapi karena udah jelas sekarang di puskesmas ada, saya kira lebih baik ke puskesmas yang dekat sekolah kita supaya ada apa-apa juga gampang koordinasinya. Tapi mohon maaf ini saya tidak bisa mengantar, wali kelasnya juga tidak bisa mengantar karena harus melaksanakan PJJ dan saya juga harus monitor. Jadi mohon maaf nih orang tuanya yang harus mengantar. Begitu Bu Mami, Bu Komite ya. Yeah. Jadi orang tuanya kami mohon untuk mengantar saja, karena atau dari pihak sekolah barangkali ada yang bersedia, Pak Jai, kalau memang di puskesmas mah kan dekat Pak Jai, sambil monitor sekolah sambil monitor juga ke puskesmas. Paling kalau memang ya itu keuntungannya, kalau memang di puskesmas kan Pak Jai bisa memantau. Tapi kalau di tempatnya agak jauh dari sekolah ya Pak Jai juga kan tidak bisa meninggalkan sekolah, takut ada tamu berkaitan dengan administrasi dan lain-lain. Saya kira itu saja, barangkali Pak Sugeng, Pak Yus, atau rekan-rekan yang lain ingin menambahkan, silahkan Pak. Mungkin ada pertanyaan dari orang tua siswa, Pak. Iya, silahkan Pak. Ibu Bapak mungkin ada pertanyaan, bisa langsung bertanya. Saya ada sedikit pertanyaan Pak. Saya orang tua dari Muhammad Tilki Virus dari kelas 6D, kebetulan muridnya wali kelasnya Pak Sugeng sendiri. Mau tanya, itu kan sesuai dengan domisili ya berarti ya? Nah kebetulan kan Hilki itu domisilinya itu bukan, kartu keluarga saya itu bukan di Cipinang, tapi ada di Penggilingan, Cakung. Nah itu nanti harus saya antar ke sana atau lebih baik saya cari yang memang ada vaksin di area daerah sekitar Cakung. Iya. Kalau di Cakung informasinya di PTC Bu. Di PTC sama yang di Terminal Pulau Gebang kalau nggak salah ya Pak ya? Iya. Ada Terminal Pulau Gebang. Tapi sebelum jauh-jauh saya kira Ibu tinggal di dekat puskesmas. Kalau saya pribadi memang tinggalnya di apartemen sentra di dekat Pulau Gebang. Tapi berarti dekat ke sana. Tapi memang papahnya anak-anak itu memang ada di Cipinang. Nah kebetulan anaknya memang kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sana. Tapi selama daring ini memang lagi ada di sini. Nah, makanya tadi tanya, kalau misalnya sesuai domisili, itu nanti bisa tetap di Cipinang kah? Atau lebih baik saya cari di area sekitar sini? Lebih baik saya kira lebih karena acuannya kartu keluarga Bu ya. Iya. Saya kira ya sekitar tinggal Ibu aja. Yang jelas. Oh gitu. Yang jelas kasih informasi saja bahwa kami sudah. Kan ada nanti kan ada suratnya Bu, dikasih ke Pak Jai, nanti dipoto saja. Oh gitu, berarti saya kira begitu. Iya, gitu. jadi monggo fleksibel saja kalau memang dekat dengan tinggal Ibu ada di Pulau Gebang ya, dengan di Cakung ya saya kira ke sana. Tapi kalau memang sekitar sentranya di terminal, saya kira ke terminal, ke PTS itu kan agak jauh gitu. Saya juga orang Cakung Bu. Oh gitu. Dulu pernah tugas di Cakung 30 tahun sebelum ke Cipinang. Oh gitu, iya. Soalnya takutnya nanti saya antar ke Cipinang, terus karena mereka ngelihat datanya terus dilempar lagi, takutnya seperti itu. Iya, saya kira karena acuannya kakak, saya kira lebih baik sekitar tempat tinggal Ibu. Oke, baik. Saya kira begitu Bu ya, tapi tetap koordinasi Bu ya, tetap koordinasi dengan Pak Jai, karena kebetulan yang UKS itu Pak Jai dengan Pak Yus, dengan Pak Arsan. Terima kasih Bu, barangkali ada yang lain. Assalamualaikum Pak, saya Mama Akbar Firdaus. Kalau untuk vaksin itu diwajibkan apa gimana ya Pak? Oh gini Bu ya, wajib itu karena ya gimana ya? Karena sebagai warga negara yang baik, kita tuh memang ikut peraturan pemerintah. Memang kalau kita tidak mau, itu pun ya saya kira hak ya. Tetapi yang masalah itu ketika kita tidak mau, kebetulan terpapar terus menularkan. Itu yang jadi masalah Bu ya. Iya kan Bu ya. Karena kita itu dihimbau
Tapi kan kita juga tidak menjamin kalau kita itu tidak terpapar gitu kan Bu ya. Iya Pak. Tapi kalau sudah mengikuti anjuran pemerintah untuk divaksin, walaupun memang vaksin itu juga tidak menjamin Bu, banyak juga yang setelah divaksin karena tergantung pada ketahanan tubuh. Tetapi paling tidak kalau sudah divaksin itu pengalaman yang sudah, kalaupun terpapar tidak terlalu parah. Kalaupun nanti sudah divaksin 2 kali pun bukan berarti bebas, tetapi tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Karena ya itu tadi, adapun wajib atau tidak itu tadi kembali kita sebagai warga negara yang baik, saya kira lebih baik mengikuti anjuran ya. Yang jadi masalah itu ketika kita itu tadi yang saya sebut di depan, ketika kita tidak mau dan kita terpapar lalu menularkan ke orang lain, itu yang jadi masalah saya kira. Tetapi kalau saya karena bukan orang hukum ya, tetapi saya kira delik itu pun ada pasal ya yang ke situ. Tetapi saya tidak awam tentang hukum itu, tapi secara logika seperti itu akan bermasalah ketika kita menularkan, karena ya prinsipnya kan kita sayang diri sendiri, sayang orang lain, sayang keluarga. Jadi kalau memang kenapa Bu ya ada anaknya nggak mau nih Pak, bingung saya. Gitu. Saya kira kalau anaknya tidak mau, ya itu tadi sayang nggak sama keluarga gitu kan, sayang nggak sama diri sendiri, kan itu sama saja dengan kita membentengi ya, membentengi. Jadi ibaratnya kita berkendara kan diantaranya harus memakai helm. Itu bukan karena takut polisi. Makanya saya terus terang saja dengan kawan-kawan di CBS 08 sering diledek. Saya ke CBS 16 aja Bu, saya pakai helm lengkap, pakai sarung tangan, pakai jaket. Kenapa? Karena ya siapa tahu walaupun belok di gang kan ada aja, mungkin ada tukang cendol lewat, kagok saya nabrak gitu kan, kepala itu harus dilindungi dan lain-lainnya termasuk jaket. Kenapa? Jas ikut kita, kulit kita. Saya kira ya aturan itu dibuat untuk kita, keselamatan kita. Barangkali sama dengan vaksin pun, ibarat saya orang awam, ibaratnya kita berkendaraan motor ya pakai helm itu kan Bu ya. Bukan berarti nggak ada polisi ya nggak usah pakai helm, bukan. Tetap saya ke pasar Ciplak aja Bu, saya ada sekolah pakai helm Bu. Coba deh tanya kawan-kawan saya ke SD 18 aja, lengkap Bu saya, termasuk jas hujannya siap bawa semua. Dan jadi anaknya hadir nggak hari ini? Ikut hadir nggak Bu? Anaknya lagi main tuh Pak di depan. Ya, pakai masker nggak tuh mainnya? Enggak sih, di dalam rumah, di teras, enggak keluar jalanan. Jadi ibu gini saja penjelasannya ke anak-anak itu, tolong cara ibu lah membujuk agar mumpung ada kesempatan, mumpung ada dekat. Ibu tinggal di mana? Di sekitar puskesmas apa di agak jauh? Sekitar puskesmas Kak. Apalagi dekat. Nggak sakit kok, saya udah 2 kali. Pak Sugeng udah 2 kali. Kalau vaksinnya nungguin Moderna boleh nggak Pak? Jangan Sinovac. Oh, kalau itu gimana ya? Memang fungsinya beda-beda. Tempat kerja saya Moderna yang paling efektif. Jadi kalau misalnya nungguin, kalau boleh yang Moderna. Ya. Buat pengaman. Nah, yang sekarang itu apa ya? Yang Sinovac ya? Ya apa aja ya? Itu Sinovac Pak. Sinovac. Kalau Moderna itu khusus dewasa. Oh iya. Jadi ya intinya mencanangkan untuk anak-anak yang Sinovac. Iya. Jadi yang jelas yang vaksin, saya kembali ke tadi wajib enggak Bu. Siapa yang nggak mau tadi? Akbar Pak. Akbar Firdaus. Ya kalau sekarang nggak mau nanti akan kesulitan juga kan, nanti salah satu syarat untuk tatap muka kita juga yang pertama gurunya juga harus sudah divaksin, anak-anaknya juga, padahal kita juga mendambakan belajar kembali sekolah tuh. Jadi saya kira ya kalau bisa ikut vaksin ya, karena nanti kalaupun tatap muka juga kan diantaranya syaratnya itu. Oh gitu. Guru aja kalau enggak divaksin itu kan nggak boleh mendekati anak-anaknya.
Ya, dan untuk yang menunggu tadi jenis vaksinnya saya kurang ini. Tapi kalau menunggu apa nanti ada jadwal yang percepatan ini ya Pak? Jadi tapi kan fungsinya sama kan Pak ya? Yang Pak aja yang Sinovac sama yang itu? Beda Pak. Oh beda, ada beda. Ada Pak, bedanya. Oh bedanya kalau yang tadi itu untuk dewasa. Kalau yang anak-anak memang yang ini. Ya untuk itu nanti konsultasi saja dengan dokternya kali Pak. Bapak siapa Pak yang bisa langsung konsultasi sama dokternya nanti. Saya tanya. Iya, tanya dengan puskesmas saja. Ya begitu kali Pak Jaya. Bisa. Atau ya, Pak Sugeng. Kembali ke ibu tadi yang anaknya tidak mau, tolong diarahkan saja mumpung ada kesempatan karena yaitu kita harus membentengi diri Bu ya. Ya, silakan barangkali Ibu cukup. Yang lain silakan. Akbar divaksin tambah ganteng nanti Akbar. Oh gitu. Ya Akbar sudah siap Akbar. Enggak kenapa-napa divaksin. Barangkali ada tambahan lain Bu Ari. Akbarnya belum siap. Omnya Raffi itu mungkin silakan Pak Sugeng. Yang dijelaskan sama Pak Jai. Jadi memang setiap vaksin itu memiliki dosis yang berbeda-beda gitu. Kalau yang tadi Moderna ya. Iya. Nah, itu kalau saya baca artikelnya itu virus pingsan. Jadi virus pingsan itu efeknya lebih panjang lagi Pak kalau saya baca. Jadi dia untuk pemberian vaksin keduanya bisa sampai 3 bulan kalau nggak salah. Jadi dari vaksin pertama ke vaksin kedua itu 3 bulan. Tapi kalau Sinovac itu adalah vaksin yang sudah mati. Rasanya jadi antibodi kita itu hanya diajarkan untuk mengenal vaksin banyak diajarkan untuk mengenal vaksin, mengenal virus gitu ya. Jadi misalnya kita ada virus, antibodi kita udah tahu. Tapi kalau yang Moderna itu emang benar-benar virus yang instan dimasukkan ke tubuh gitu. Jadi antibodi kita itu untuk latihan gitu. Kalau yang saya baca mungkin nanti referensinya lebih lengkapnya bisa konsultasi ke dokter dulu misalnya. Bapak datang ke puskesmas bersama-sama Raffi menanyakan kalau Moderna bisa enggak gitu atau saya kira saya kira besok yang penting hadir saja dulu. Adapun semua pertanyaan terima kasih Pak Sugeng. Jadi untuk Bapak yang tanya tadi, saya kira ya baiknya hadir aja dulu ke puskesmas, nanti ditanyakan di sana gitu Pak ya. Oke, mana Pak Yus hadir ya? Belum Pak Yus di jalan. Jalan. Barangkali ada rekan-rekan lain yang mau bertanya atau menambahkan silakan. Ini waktunya sampai jam berapa Pak Sugeng? Terbatas nggak? Di jadwal saya buat jam 9. Oh, jam 9. Kalau enggak sebenarnya kalau enggak ada. Ya, silakan barangkali. Jadi bisa izin Pak ya, saya rekam nanti, saya share nanti hasil rekamannya. Jadi mungkin misalnya ada orang tua murid yang enggak hadir, bisa lihat rekaman nanti. Oh iya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu Bapak? Mungkin Bu Rahma mau nanya. Dan ini sebelum ada pertanyaan ada kabar lagi ya, PPKM mau diperpanjang, betul Pak Sugeng ya? Sampai tanggal 2 Agustus. Belum di SMS sama Opung dulu saya. Iya, takutnya memang diperpanjang ini ya kita lebih ini lagi ke sekolahnya. Saya kebetulan ada penyekatan di beberapa titik untuk ke sekolah itu. Apalagi Pak Sugeng jauh ya. Oh ya Ibu Bapak silahkan kalau ada mau bertanya atau menambahkan informasi. Kalau nggak ada berarti cukup Pak. Oh kalau cukup saya simpulkan saja. Terima kasih Ibu dan Bapak juga anak-anak yang telah hadir. Tujuan kali ini kita mengadakan Zoom. Pertama kami pihak sekolah menginformasikan apa yang sudah kami dapat informasi walaupun belum lengkap bahwa
kita ada program percepatan vaksinasi bagi anak-anak yang umur 12 tahun ke atas saat dilaporkan, karena 1 hari pun belum boleh untuk diadakan vaksin. Kenapa? Karena memang dosisnya untuk anak 12 tahun ke atas. Adapun tempat-tempat yang disiapkan oleh penyelenggara atau oleh yang berwenang seperti yang saya sebutkan tadi, nanti mungkin Pak Sugeng, Bu Ari bisa share ke orang tua tempat-tempat sentra vaksinnya. Tetapi ada kabar lebih baik lagi, yaitu puskesmas depan sekolah kita juga menyelenggarakan. Jadi kami himbau untuk ke sana saja, kecuali memang kalau memang acuannya kartu keluarga, ya saya kira ke tempat tinggal sesuai dengan kartu keluarga ke yang terdekat, umpamanya tadi yang di Pulau Gebang atau di Cakung, monggo silakan saja, karena pada prinsipnya vaksin di mana saja, yang penting tervaksin artinya, dan lapor ke kita, karena sekolah pun nanti dituntut laporannya berjenjang dari Satlak, Sudin dan Dinas. Dan mohon maaf Pak Sugeng, ini karena kami juga pihak sekolah dituntut oleh Kepala Dinas untuk bukti bahwa kita sudah sosialisasi, tolong dipoto dulu Pak Sugeng, dipoto, dan daftar hadirnya Bu Ari sudah disiapkan? Ya sudah Pak, nanti di-share ke Pak Jai ya Pak? Ya, karena nanti Bu Dinas akan ngecek ke sekolah kita untuk mengecek bahwa kita sudah mengadakan sosialisasi atau belum, tentunya dengan bukti-bukti undangan Zoom, foto, dan daftar hadir. Saya kira itu saja yang dapat disampaikan dari kami pihak sekolah. Oh, silahkan Bu Komite. Tolong diingatkan ke orang tua, besok yang anak-anaknya mau vaksin, sarapan dulu Pak. Wajib sarapan. Ya, halo Bu. Iya, benar Bu. Wajib sarapan Pak. Oh ya, anak-anak jangan lupa sarapan dulu sebelum berangkat. Dan dibawa happy saja, tidak usah tegang, karena vaksinnya tidak berasa tuh disuntiknya. Ya, jadi anak-anak jangan lupa sarapan dulu betul, dan dari sekarang tidur yang cukup supaya besok dapat. Tetapi kalaupun besok tidak terbagi, ya ada hari-hari Senin sampai Jumat Bu ya. Tapi mudah-mudahan kalau ibu bapak hadirnya pagi-pagi ya bisa terlaksana besok. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari pihak sekolah. Terima kasih Ibu Komite, rekan-rekan guru UKS, dalam hal ini Pak Arsad dan juga Pak Jai, juga wali kelas 6 yang sudah menyampaikan informasi akan ada ini. Dan saya kira mau ditutup saja nih Pak Sugeng, atau masih ada informasi lain? Sedikit menambahkan Pak. Silakan Pak Arsad. Ya, terima kasih. Pemberitahuan aja untuk anak-anak yang mau divaksin, untuk orang tuanya, mungkin anak-anaknya ada penyakit apa, tolong dibilangin ke dokternya gitu, jangan diam-diam aja pas saat mau divaksin. Iya. Takutnya ada penyakit dalam yang kita nggak tahu. Pak, ya. Itu aja sih Pak. Ya, untuk menjaga nanti kan sebelum vaksin memang ditanyakan sama pihak sana, ya harus jujur. Umpamanya ditanya punya penyakit apa, ya katakan saja. Kan nanti di sana akan disimpulkan bisa vaksin atau tidak. Maksudnya ditunda ya, bukan tidak ya. Iya. Saya kira cukup. Pak, satu lagi itu buat vaksinnya memang harus hari Senin besok kah atau gimana? Karena kan orang tua kerja ya, jadi takutnya pas menyesuaikan waktunya gimana? Senin sampai Jumat informasi tadi ya. Oh, ya, Senin sampai Jumat. Gitu ya. Iya. Tapi tetap Ibu cari-cari informasi terus ya Bu ya, jangan sampai tidak ikut vaksin. Oh iya. Ya. Dan ini memang dipercepat, mudah-mudahan ya nanti kita juga lebih cepat berlalu pandeminya, dan kita juga bisa cepat kumpul kembali di sekolah. Mudah-mudahan wacana untuk PKKPM diperpanjang ya hanya wacana, tapi ya kita kan belum sampai SE-nya dan edarannya belum sampai ke kita ke sekolah. Saya kira itu saja, barangkali Ibu Rahma, teman-teman sekalian, mau kita tutup saja. Ya Pak. Ya, terima kasih sudah saya ulang tadi intinya, dan saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau informasi yang kurang detail, karena baru itu yang kami dapat. Tetap sampai
sampai besok pagi kami tetap juga tanya-tanya, konfirmasi dengan rekan-rekan di binaan atau di kecamatan, bahkan di tingkat Jakarta Timur. Siapa tahu nanti ada informasi yang lebih baru lagi, tetap saya sampaikan lewat Pak Sugeng dan Bu Ari, dan nanti Bu Ari dan Pak Sugeng menyampaikan ke orang tua dan anak-anaknya. Itu saja saya akhiri. Bila topik berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya. Bapak, terima kasih banyak telah hadir pada kesempatan ini. Kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak. Jadi, dimatikan aja langsung semuanya, nggak apa-apa. Wah, ya, yang belum, nanti saya lihat yang belum, kalau ada yang belum ngisi absen saya share ya Pak Suka. Iya. Siap.